Ibu Guru berharap kalian selalu sehat dan tetap bergembira. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Ibu Maria, dalam pelajaran SBK, Seni Budaya dan Keterampilan, kelas 8. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah gambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggambar model sesuai dengan karakter objek ilustrasi. Nah, apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, apa fungsi dari gambar ilustrasi? Fungsi gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Nah, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk satu, cerita bergambar. Yang kedua, karikatur. Ya, gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang ketiga, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Yang berikut, komik. Nah, kalian pasti suka membaca komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Yang berikut, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Yang berikut, vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, bentuk objek gambar ilustrasi. Bentuk objeknya ada 3. Bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Sekarang, alat dan bahan. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kering atau basah. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering itu seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air.
Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan yaitu cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengecer. Nah, bagaimana proses menggambar ilustrasi? Ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, anak-anakku yang baik, sebagai tugas untuk dikerjakan di rumah, kalian bisa berkreativitas membuat ilustrasi. Apakah dalam bentuk kartun? Kalian bisa memilih kartun, karikatur, atau komik. Silakan tentukan sendiri temanya dan dikerjakan di buku gambar A3. Ikuti langkah-langkah menggambar ilustrasi, ya. Selamat belajar di rumah, selamat berkreativitas. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap bergembira.